dan kebudayaan. Oleh karena itu, peran serta dan fungsi implementasi nilai kebangsaan menjadi penting untuk diteliti. Baik, kita masuk ke perumusan masalah. Yang pertama adalah nilai-nilai wawasan kebangsaan apa saja yang ditanamkan kepada peserta didik. Bagaimana proses penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan pada peserta didik? Bagaimana implementasi penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui pendidikan agama Islam? Dan bagaimana output nilai-nilai wawasan kebangsaan pada siswa? Tujuannya yang pertama adalah mendeskripsikan nilai-nilai wawasan kebangsaan, mendeskripsikan proses penanaman nilai kebangsaan, mendeskripsikan implementasi penanaman wawasan kebangsaan melalui agama Islam, dan menghasilkan output dari nilai-nilai wawasan kebangsaan. Adapun metode penelitian melalui kualitatif yang digunakan dalam penelitian memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pengukuran kualitatif terhadap data atau informasi yang dikumpulkan. Dua, data kualitatif berbentuk deskripsi rinci tentang situasi, orang, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati. Kemudian sumber data terdiri dari dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dokumen profil sekolah yang muat visi, misi, serta bahan pelajaran. Kemudian pengamatan observasi yang dimulai dari proses pembelajaran di kelas yang didalaminya termasuk RPP, kegiatan ekstrakurikuler. Wawancara dilakukan kepada guru PAI, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan siswa. Sedangkan data sekunder diambil dari buku perpustakaan, jurnal, atau bahan ajar. Dan sumber data tersebut diolah menjadi teknik triangulasi. Kita masuk ke kajian pustaka. Makna wawasan kebangsaan terdiri dari 5 wawasan kebangsaan bagi Indonesia yang memiliki keragaman dalam hal keagamaan, etnik, suku bangsa, adat istiadat, sosial budaya, ekonomi, politik. Kemudian yang pertama adalah wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa Indonesia agar menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa di atas kepentingan individu ataupun golongan. Kedua, wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang sempit dan picik. Tiga, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga mewujudkan bangsa Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Dan keempat, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju. Dan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh falsafah hidup Pancasila. Bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan dalam menjalani di tengah-tengah tata kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Tujuan dari pendidikan berwawasan kebangsaan meliputi antara lain meningkatkan pengertian, pemahaman, dan persepsi yang tepat tentang persatuan dan kesatuan antar sama warga negara. Kemudian menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai penerus bangsa Indonesia, dan mengembangkan kepekaan sosial, solidaritas, toleransi, dan saling mengenal serta saling menolong antar sama warga NKRI walaupun berbeda latar belakangnya. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Peserta didik harus dituntut untuk mempunyai kesadaran atas tanggung jawabnya sebagai masyarakat yang didukung pengetahuan, keterampilan, kompetensi, serta pribadi manusia yang beriman, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan bersikap demokratis. Antara lain diwujudkan dengan bersikap disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai dan menghormati, menjaga kerukunan, berjiwa gotong royong, mendahulukan kewajiban daripada hak sebagai warga negara, serta mendahulukan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok, sehingga peserta didik mampu menyadari atas kemajemukan yang ada dalam bangsa ini dan melekat dalam jiwa-jiwa sanubari, baik suku, ras, agama, dan budaya sebagai bagian daripada kehidupan bangsa dan negara. Kita masuk ke profil SMA 2 Kota Tangerang Selatan. Terletak di Jalan Raya Serpong, Muncul, Setu, Kota Tangerang Selatan. Berdiri pada tanggal 1 Juli tahun 1986 berdasarkan SK Mendikbud RI nomor 0887-029-1986 di atas lahan seluas 10.676 meter persegi.
Kemudian implementasi penanaman wawasan kebangsaan melalui pendidikan agama Islam merupakan kegiatan proses belajar mengajar dengan memberikan 5 aspek yang harus dijalankan. Pertama, berkaitan dengan aspek Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, dan tarikh Islam. 5 aspek tersebut terintegrasi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Implementasi penanaman wawasan kebangsaan terletak pada aspek akhlak, di mana pada aspek tersebut terdapat seni dalam berperilaku sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Menurut Puspita, materi pelajaran yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti terdapat pada surat An-Nisa ayat 59. Yang artinya kira-kira demikian, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu merupakan utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, pada ayat tersebut terdapat 3 poin penting, yaitu tentang taat kepada ulil amri, toleransi, dan